Proses pembelajaran akan berjalan efektif ketika kita bisa merencanakan dengan persiapan yang sangat matang. Nah, untuk itu kita harus bisa melakukan observasi terlebih dahulu nih tentang gimana kesiapan para siswa, gimana kesiapan buku atau bahan ajar yang bakal kita gunakan, dan berbagai persiapan-persiapan lain. Nah, untuk itu perlu nih kita kayak semacam bertanya-tanya mengenai apa ya yang sekiranya bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kali ini, kayak gitu, untuk setiap pertemuannya. Nah, untuk itu, untuk memudahkan hal tersebut, kita diwajibkan untuk membuat modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Berbagai konsep, metode, buku yang akan digunakan, materi yang akan disajikan, kegiatan yang akan kita lakukan. Dalam tahapan ini, saya lakukan semacam mind mapping untuk benar-benar bisa membuat pembelajaran itu berjalan seefisien mungkin dan seoptimal mungkin. Kemudian ini ada beberapa sumber bahan ajar yang saya gunakan ketika melakukan praktik pendidikan di SMA Negeri 1 Klaten. Yang pertama ada buku paket yang resmi digunakan, yaitu buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 10. Kemudian ada buku Geografi untuk kelas 11 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian ada beberapa materi tambahan dari Cambridge International SNL Level di Geografi Second Edition. Kemudian ada buku Olimpiade Sains Nasional sebagai referensi rujukan. Kemudian ada beberapa website yang saya gunakan, antara lain website dari Ruang Guru, Zenius, dan Insan Pelajar. Dan ini adalah link tentang bahan ajar yang telah saya susun selama melaksanakan praktik pendidikan di SMA Negeri 1 Klaten. Berbagai topik dan subjek saya sesuaikan dengan kondisi peserta didik dan membuat semenarik mungkin agar minat belajar peserta didik terus meningkat. Taman Safari Indonesia, bring the wildlife closer to you, and let's start your journey with us. Udah pernah? Belum. Udah pernah? Di Jawa Barat. Paling dekat di sini loh, di Solo. Kampung ada. Tadi teman-teman ya jalan apa aja tadi? Panda. Baca.
dari mana hariawan itu berasal. Mulai dari kita belajar dari arahnya asing, kemudian ke tropik, Ethiopia, Oriental, hingga ke daerah Australia. Dan kita akan keliling dunia sampai binatang. Nah, hari ini kita udah belajar tentang ragam dan dinamika flora dan fauna Indonesia dan juga permasalahannya. Kemudian kita membahas tentang ekosistem bioma dan kita belajar tentang berbagai hal yang menyebabkan kenapa ada muncul berbagai bioma ini tadi. Jangan lupa ilmunya buat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Banyakin nonton video film Madagaskar, film-film yang bersifat bermain game versus zombie juga bisa menjadi peningkatan pemahaman kalian dalam flora dan fauna ini. Mungkin sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian pembelajaran yang dilakukan pada waktu pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sistem penilaian nih. Penilaian nggak hanya berfokus terhadap hasil saja, tapi lebih menekankan lebih dari itu, yaitu gimana cara kita ngebentuk karakter peserta didik untuk bisa memiliki collaborative thinking, spatial thinking, critical thinking, dan kolaborasi, dan meningkatkan leadership dari peserta didik itu sendiri. Ada beberapa LKPD yang saya gunakan untuk mengacu kepada pembentukan karakter tersebut, seperti bermain teka-teki, berpikir kritis dengan melalui analisis, menganalisis melalui video pembelajaran untuk menentukan rekomendasi dari problem solving dan berbagai jenis penugasan lain, termasuk ulangan harian. Dan ini merupakan gambar ketika saya melakukan proses penilaian kepada peserta didik yang gak hanya melihat dari hasilnya saja, tapi juga melalui gimana proses mereka mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan.